Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita belajar, Bapak akan absen ya. Siapa yang tidak hadir, biar Bapak tahu ya. Baik, Rizky hadir. Hadir. Terus Wahyu hadir. Mana Wahyu? Oh, itu. Elsa hadir. Elsa. Oke, baik. Hadir semua ya. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya silahkan diperiksa di kolong meja, di bawah mejanya sampah-sampah yang berserakan bisa dipungut dan dibuang ke bak sampah dulu biar kita belajar juga tenang, nyaman, dalam keadaan bersih ya. Silahkan dipungut itu Elsa, sampahnya Elsa. Wahyu, sampahnya Wahyu. Silahkan. Bapak tunggu ya. Oke. Sudah semua ya. Baik, di sini pada hari Jumat ini, pada pertemuan hari ini, semoga berkah ya. Semoga kita bisa mendapat keberkahan di hari Jumat ini. Oke, baik, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang norma. Kebetulan ini hari Jumat dan materi kita tentang norma. Apa sih? Coba sebutkan contoh dari norma itu. Silahkan Elsa. Norma agama, ya bagus. Tadi kita kan di lapangan ngaji, sholat duha, dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam norma agama. Yang dimana norma agama itu tentang aturan yang mengikat manusia oleh Tuhannya. Jadinya kita sebagai manusia juga harus tahu aturan-aturan dalam beragama ya. Baik, materi kita hari ini adalah norma. Baik, pagi hari ini materi kita adalah tentang norma. Siapa yang tahu apa itu norma? Silahkan Elsa. Ya, betul. Norma adalah kaidah atau ketentuan atau pedoman atau juga peraturan berinteraksi dan berperilaku antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama. Itulah pengertian dari norma itu sendiri. Selanjutnya, sekarang fungsi norma. Apa sih itu fungsi norma? Fungsi norma adalah sebagai pedoman di antara masyarakat guna menjalankan kehidupan bersama-sama agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi disintegrasi dan sebagainya di dalam sebuah kelompok masyarakat. Itu fungsi dari norma itu. Baik, sekarang kita ke macam-macam norma ya. Ada berapa macam-macam norma? Ya, betul, ada 4 macam-macam norma. Yang pertama adalah norma hukum. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma agama. Yang pertama, norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu yang wewenangnya untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu pengertian dari norma hukum. Selanjutnya, apa sih contoh dari norma hukum itu? Contoh dari norma hukum adalah misalnya setiap masyarakat wajib untuk membayar pajak. Yang kedua, tidak boleh melakukan tindak kekerasan atau tindakan yang bisa membahayakan nyawa orang lain. Yang ketiga itu tidak boleh saat kita mengendarai sepeda motor, kita tidak boleh menerobos lampu lalu lintas.
Itu macam-macam dari norma hukum. Selanjutnya, macam norma yang kedua adalah norma agama. Oke, siapa yang tahu di sini pengertian dari norma agama? Oke, norma agama adalah norma yang bersumber atau peraturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi norma agama ini adalah bersifat pasti dan tidak bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini contoh-contoh dari norma agama adalah seperti awal tadi Bapak kasih tahu kalian. Tadi kan kita sudah imtak, ngaji, sholat duha, dan tadi juga ada penyampaian pidato dari Pak Guru kita yang lain. Nah, itu adalah sedikit contohnya norma agama. Selanjutnya, norma yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani kita, yang dimana segala perbuatan yang menyangkut baik dan buruknya perbuatan itu. Seperti contoh dari norma kesusilaan adalah selalu berkata jujur, terus selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Itu sebagian dari contoh-contoh norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani kita. Selanjutnya yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengikat antar manusia dengan manusia yang lain dalam kelompok masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah kalau kita ketemu dengan teman kita, dengan orang tua kita atau siapapun, kita harus mengucapkan salam. Terus kita juga dalam berkehidupan juga kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena kita tahu kan kalau kita membuang sampah sembarangan pasti ada akibat yang akan ditimbulkan. Terus contohnya juga kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar contohnya. Terus ya itu contoh dari norma kesopanan. Oke, baik, itu penjelasan dari Pak Guru. Silahkan sekarang kalian bagi kelompok. Bapak akan bagi kelompok yang dimana anggota kelompoknya itu 4-5 orang anggota ya. Silahkan Rizky, Wahyu dibagi kelompoknya. Di sini Bapak akan kasih kalian tugas untuk mengerjakan apa saja yang tadi Bapak jelaskan beserta contohnya ya, dari pengertian norma, fungsi norma, dan macam-macam norma. Silahkan Bapak akan bagi lembar kalian untuk mengerjakan beserta materinya ya, atau soal yang Bapak kasih. Silahkan nih Bapak bagikan. Oke, baik, Bapak akan beri kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas ya. Oke, baik, waktu kalian sudah habis. Silahkan Bapak akan tunjuk ya siapa yang akan maju untuk presentasi. Silahkan kelompoknya Rizky maju. Ya, kasih hapus untuk kelompoknya Rizky. Selanjutnya kelompoknya Elsa, silahkan maju. Ya, kasih hapus untuk kelompoknya Elsa. Baik, selanjutnya Bapak akan kasih penilaian tentang presentasi kalian pada pertemuan kali ini. Menurut Bapak, presentasi kalian pada hari ini cukup bagus. Dimana kalian sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dari awal tadi. Jadinya sedikit koreksi juga buat kalian, jangan sampai materi yang kalian sampaikan itu tidak sewajarnya ya. Tadi juga Rizky tadi menyebutkan contoh yang tidak bagus ya. Itu juga koreksi buat kelompok yang lain. Habis ini Bapak akan kasih penghargaan untuk kelompok yang presentasinya terbaik. Dari hasil penilaian Bapak,
kelompok yang berhak mendapatkan penghargaan di sini adalah kelompoknya Rizky. Tepuk tangan dulu. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kalian baca-baca materi tentang HAM ya, karena kita akan membahas tentang HAM pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja. Silahkan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pesan Bapak, kalian harus tetap semangat belajarnya, jangan sampai loyo. Tadi juga Elsa ngantuk, mungkin apa sih yang dikerjakan malam-malam. Kalau bisa tuh kalian tuh tidurnya tuh awal jam 10 biar paginya tuh segar untuk belajar di sekolah. Pokoknya tetap semangat. Bapak juga akan maksimal untuk mengajar kalian, karena kalian juga sebentar lagi akan tamat dan akan UAS. Maka dari itu Bapak juga harus rajin-rajin untuk memberikan kalian semangat ya. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.